Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai masuk pada pembahasan materi, biarkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Melvin Timothy, yang kedua ada Bintang Pangaribuan, yang ketiga ada Andini Swardi, yang keempat ada Deita Baru, yang kelima ada Yusniati Manhambe, dan yang terakhir saya sendiri, Reynald Kusoy. Kita masuk pada dasar-dasar mengenai pengukuran kinerja sektor publik. 1. Pengertian pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan peraturan reward dan punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Yang kedua, tujuan pengukuran sektor publik. Tujuan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah yang pertama, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Kemudian ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian goal congruence. Keempat, alat mencapai keputusan individu maupun kolektif yang rasional. Nomor 3, manfaat pengukuran sektor publik terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. Kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Nomor 3, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Dasar memberikan reward dan punishment yang secara objektif diukur dengan ukuran kinerja yang disepakati. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians antara lain yang pertama, varians pendapat. Kedua, varians pengeluaran atau belanja. Ketiga, varians pembiayaan. Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut atau apa, siapa, bagaimana, kenapa, dan bagaimana. Keterbatasan analisis varians diantaranya adalah kesulitan menerapkan batas besarnya varians. 2. Informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dipakai atau dikembangkan di berbagai organisasi adalah Blend Scorecard. Pengukuran dengan Blend Scorecard melibatkan aspek. Yang pertama, perspektif finansial. Kedua, perspektif kepuasan pelanggan. Ketiga, perspektif efisiensi proses internal. Keempat, pervisit pembelanjaan dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable atau key circuits, faktor key result faktor pulse point. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesukses organisasi. C.
Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Indikator kinerja kunci mirip sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. 1. Value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan atau equity and service coverage. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak intangible output. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja memerlukan hal-hal sebagai berikut. A. Sistem perencanaan dan pengendalian. B. Spesifikasi teknis dan standarisasi. C. Kompetensi teknis dan profesionalisme. D. Mekanisme ekonomi dan pasar. E. Mekanisme sumber daya manusia. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen yang pertama, ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Kedua, pengukuran value for money. Langkah-langkah pengukuran value for money. A. Pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. B. Pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi merupakan hal penting dari 3 pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Efisiensi sama dengan output dibagi input. C. Pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.